Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya Wong Gandeng Sak Donyo. Gimana Mbak E? Halo Mas, Gimana? eh, kok suaranya kecil ya? Padahal udah dimatiin bluetoothnya. Masa Iya ya. suara aku bawa aku teriak-teriak sampai sak lapangan Volumenya, kedengeran. volumenya juga ini udah besar, tapi sekarang udah lumayan besar. Ini Mas, aku kan udah hari kemarin udah telepon Mas Mbak Miss Yuni kan, sampean juga katanya udah lihat videonya kan. Saya yang edit Mbak, yang ngasih judul saya. Oh, oh sampean. Iya, Bagian bagian kan ngasih aku judul-judul udah yang dari kemarin minta tolong sama keluargaku, sama Ah, adik aku gitu kan, karena orang tua aku udah nggak ada, udah mm, meninggal mm, mm. semua, jadi aku minta tolong sama adik aku sekarang dia tinggalnya kan di Cikarang sama istrinya gitu ya, tapi dia minta tolong sama orang desanya gitu kan, tapi ternyata yang orang desanya itu bilang harus ada ijazah gitu kalau mau diganti umurnya gitu kan, tahunnya gitu. Sedangkan ijazahku hilang dulu waktu aku mau ke Singapura tahun 2005 itu, keluargaku nggak ada yang ngambil gitu kan. Terus juga katanya kalaupun emang bisa ditembak tapi mahal harganya, dia bilang gitu, tapi dia juga nggak mau nyebutin mahalnya harganya berapa gitu. Nah sekarang kata Ciuni kan kalau emang kamu udah minta tolong sama keluargamu udah nggak bisa nolong, kita bisa nolongin katanya. Kira-kira Mas Andro bisa bikinin gitu ya akte kakak gitu, KTP. Sampean masih ada kakaknya yang di rumah? Iya, tapi itu juga beda umur lagi loh Mas. Oke, yang penting ada kakaknya di rumah. Nanti Iya. boleh di scan ya. Nanti kakak yang di rumah sampean scan ke tukang fotokopi. Habis scan fotokopi terus sampean foto paspor sampean sama KTP Hongkong. Kan mau disamain sama itu kan? Iya. Terus kira-kira kalau boleh tahu biayanya berapa Mas? Kenapa? Iya, kalaupun emang udah ya kan sekarang Mas Andro bilang nanti di scan kakaknya, berarti bisa ya bikin gitu. Kira-kira kalau boleh tahu biayanya berapa ya Mas? Ya bisa sih. Kalau biayanya makanya saya tak tanya dulu di sana. Oh gitu. Selama ini kan Berarti saya ngurusin yang nikah itu, yang akte cerainya nggak iya. sama, yang kakaknya nggak sama. Ya alhamdulillah ada yang dibantu gitu. Iya, berarti kalau biaya belum tahu ya Mas, berapanya. Soalnya kan aku mastiin dulu gitu loh. Hmm, Takutnya gede akunya uangnya belum gajian gimana gitu. ya kan nggak apa-apa. Kalau Jadi gede gitu. nggak sampai gede, nggak sampai gede. Kalau Maka aku dengarnya di kampung sampai sponsor juga nembak kayak gitu katanya sampai 2,5 juta Mas. Kira-kira nyampe nggak segitu? ya maksud saya, sampean mau berapa dokumen yang mau disamakan sama paspor sama KTP? Berapa dokumen? Apa ya, kalau bisa KTP, kakak sama akte. Soalnya aku juga akte juga nggak punya. Terus? Udah itu aja. Yang penting katanya imigrasinya minta bukti dan nyamain itunya sama paspor sama KTP. Bisa. Kalau enggak nanti WhatsApp aja harganya ya Mas ya. Oh iya, siap. Soalnya kan Iya. kita nggak Biar bisa. akunya nyiapin gitu. Ya, yang penting datanya itu ada dulu biar kita samain tanggalnya. Iya, terus kira-kira bisa paling cepat berapa lama ya Mas? 2 minggu, seminggu Berapa hari? paling cepat itu 5 hari, 5 hari sampai 10 hari kerja. Waduh, 5 hari 10 hari ya? Ya tergantung sampean bayarnya cepet ya bisa. Ya kan belum tahu biaya ya, makanya itu aku langsung nembak biayanya berapa gitu kan, biar aku tahu ibaratnya kalau 3 hari gitu.
Ya kalau sampean mau minta dicepetin 3 hari kiriman dari sono ke sini kan nggak bisa kecuali sampean mau cuman dalam bentuk scan, bukan dalam bentuk fisik. Kalau dalam bentuk fisik 1 minggu, 2 minggu lah itu minimalnya bisa dikerjain. Paham nggak? Oh, gitu Ya, ya. ya kan mereka mesti ngerjain dulu, Mbak. Karena Iya, iya aku tahu. kita Soalnya ngerjain. aku juga ada nanya juga kan. Aku bilang aku nanya juga. Aku sih kalau bisa 3 hari aku bilang gitu kan. Ada nanya juga yang di kampung. Tadinya dia nggak nyanggupin. Nggak bisa, Katanya Mbak. paling enggak seminggu dia bilang gitu. Iya, seminggu itu belum fisiknya nyampe ke sini. Imigrasi nggak mau kalau tanpa fisik. Oh gitu ya. Hongkong Itu nggak mau harus fisik. surat real surat bukan Iya yang dong. Iya, cuma kayak foto suratnya itu gitu ya. harus ditunjukin karena saya bantuin banyak teman-teman yang nikah untuk apply visa KTP Hongkong. Kemudian Iya. di lembaga nikah KUA. Itu ya sekali lagi kalau sampean mau karena ini intinya adalah mengajukan perubahan nama dan Iya. nomor itu semuanya Iya. kan. Gitu. Jadi kalau mengajukan perubahan ya ada beberapa proses yang memang harus kita lewati, kita omongin, terus posisinya anaknya di mana. Oh ya sudah kan kalau kita bantu darurat ya kita usahakan dibantu kan seperti itu, Mbak. Iya ngerti. Jadi kalau Tunggu sampean mau 1 minta minggu 2 3 hari ya minggu sampean ya. minta waktu sama di sana gitu aja. Iya sih aku juga nanya kan. Nggak apa-apa. Gini loh, saya tanya, Imigrasi juga nggak apa-apa, itu nggak buru-buru. Paham nggak sampean? nggak buru-buru. Untuk ganti KTP-nya Oh, sampean nggak perlu buru-buru. Terus bilang aja kalau sampean habis kena kasus terus ada ceritanya silahkan kan sampean masih di dalam majikan kan? masih. Nah, masih di Tapi dalam. kayaknya agennya aku udah kong kali kong sama majikan aku nih. Makanya itu aku pengen cepet diselesaikan masalahnya biar majikan aku juga kan tahu sendiri agenku udah tahu malah nyuruh aku notice gitu kan. Ya, malah Terus nyuruh pulang kemarin Indo, aku kan. denger kemarin aku denger agenku kayaknya telepon gitu kan sama majikanku dan ya nggak tau lah. Aku nggak dengar soalnya dia ngomong apa aku nggak dengar. Oke. Tapi takutnya agentku nanti malah nyuruh cari pembantu baru gitu loh. Oke, Mas. Mbak. Aku udah dengar ceritanya sampean sama Miss Yuni. Agennya malah nyuruh pulang Iya. dan ABCD bla 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 bla. Sampean Iya. nggak perlu khawatir ya. Sekarang baik-baik aja kerja semuanya, sambil itu semuanya kita urus. Begitu itu kelar, kalau sampean mau dikeluarin sama dia ABCD bla 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 bla, data sampean sudah ready gitu loh. Untuk dapat majikan baru sampean sudah siap gitu loh. Atau kalau nggak siap ya nggak apa-apa, sampean pulang Indonesia dulu nggak ada masalah. Jadi maksud saya gini loh Mbak, sampean itu nggak perlu khawatir. Ya. Oh. Sampean itu tidak Okay. sampean tidak dikejar hutang sama imigrasi untuk menunjukkan tanda tadi. Bisa dipahami? Iya. Dia akan paham, nunggu. paham. Dia akan nunggu kesediaan sampean untuk menunjukkan datanya. Begitu sudah selesai kelar nggak ada masalah. Saya juga pernah kemarin ada anak juga KTP. Jadi dia standby KTP sama kakak. Selesai KTP sama kakak ditunjukin sudah. Imigrasi baru bikinin KTP baru. Nggak ada masalah, Mbak. Yang sesuai namanya. Yang aku bingung gini, Mas. Paspor udah selesai didenda iya, udah kena denda iya gitu kan. Aku pikir ya udahlah kalau udah paspor udah selesai bikin KTP hilang tinggal laporin gitu kan. Terus aku bayar 360 gitu kan. Bikin KTP lagi aku pikir udah langsung bisa gitu kan. Karena udah selesai masalahnya paspornya gitu. Ternyata dipersulit juga. Nggak ada dipersulit, Mbak. Imigrasi tidak mempersulit sampean. Dia mau memastikan sampean mau pakai data yang mana itu. Paham nggak? Oh gitu. Iya. Tapi kan waktu di pengadilan udah dibilangin pengacaranya ngomong kamu mau hapus yang mana, kamu mau yang mana, dia bilang gitu kan. Aku bilang aku mau yang 82 aja deh, aku bilang gitu. Mbak, dengerin saya ngomong lagi ya. Pengadilan begitu, keputusan pengadilan begitu, tapi keputusan imigrasi dia kan harus punya bukti. Harus ada dokumen lampiran untuk benar-benar menyatakan nama sampean yang sesuai dengan sampean pilih. Bisa dipahami nggak?
Oh, Imigrasi itu iya. butuh data. Bisa dipahami nggak? Kalau pengadilan cuman iya, 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 aku pakai yang ini iya, tapi dia nggak perlu data. Tapi kalau imigrasi itu kan butuh dokumen yang menguatkan memang sampean milih yang ini gitu loh. Bisa dipahami nggak? Oh, oke, oke. Paham, Makanya paham, paham. makanya waktu sampean telepon sama Miss Yuni aku gregeten. Maksudnya dalam arti gini, kalau dia telepon aku pasti kelar juga. Soalnya ini aku baru tahu Nggak tadi ada apa-apa, yang nggak nelpon apa-apa. siapa gitu. Kalau Tenang. kalian benar-benar urgent katanya Iya. ada pilihan teleponnya di situ, aku baru lihat gitu kan. Tenang, Ada nggak apa-apa. telepon sampean, Nggak apa-apa. teleponnya itu. Intinya nggak apa-apa. Kita sudah satu komplot. Jadi begitu orang Iya, yang iya. cerita ke Miss Yuni, saya pasti tahu. Saya pasti tahu. Karena semua Oh, yang oke. masuk di tempatnya Miss Yuni, saya yang bikin. Yang edit. Bikin Iya, iya. semuanya. Nggak masalah, nggak masalah. Apapun ya, kalau misalnya sudah kelar sama Miss Yuni ya nggak apa-apa diselesaikan dengan Miss Yuni. Buat saya nggak ada jadi soal. Iya. Intinya Iya, iya. tujuan kami adalah membuat sampean-sampean semuanya lebih tenang, lebih tahu, dan nggak perlu khawatir, nggak perlu kanjong. Ya, intinya itu tenang dulu. Nanti kita bisa proses. Nanti saya WhatsApp. Nanti tak tanya juga. Makanya saya butuh, karena setiap harga itu tidak sama, Mbak. Petugasnya itu beda-beda. Iya. Makanya dia butuh data kakaknya itu sama KTP sampean yang lama ada, terus Hongkongnya mana yang mau disesuaikan. Karena dia juga akan merujuk nomor NIK-nya itu yang akan dicetak juga kan sama gitu loh. Yang berubah cuman tanggal dan tahun lahirnya atau yang diminta yang berubah gitu loh. Bisa Oh, dipahami nggak? gitu. Paham, paham, paham. Sekarang udah paham. Oh, ya, ya, ya udah gitu aja. Ya, siap. Nanti kalau tolong biayanya kirimin ke WA ya Mas ya, Pasti, biar akunya tahu gitu. pasti, nggak usah khawatir itu, ya. Iya. Kita sebenarnya pingin make sure-nya itu adalah data sampean kita tahu dulu, terus kita sampaikan ke mereka, terus baru mereka ngomong, keluar omongan. Kalau saya cuma nafsir, perkiraan nanti WA-nya. Karena mereka kan pingin tahu di mana letak blesetnya gitu loh. Dia juga harus lihat kan sama-sama Iya. departemen yang berhubungan dengan perdataan gitu. Oh, Oke? gitu. Iya, tadi juga sebenarnya udah dari pagi ya aku telepon Miss Yuni, mungkin karena aku tahu Miss Yuni sibuk juga, banyak orang telepon gitu kan. Jadi ya udah, pas tadi tuh sore kebetulan ada YouTube, baru aku lihat ada nomor lain Mas Andro juga gitu. Soalnya dulu juga aku nggak pernah, walaupun Miss Yuni sering nyebut Mas Andro, tapi aku belum tahu nomornya gitu kan yang bisa dihubungin gitu. Tapi tadi tuh ada disantumin nomornya, ya udah aku lihat dan aku coba telepon nomor Mas Andro dan urgent itu. Siap. Soalnya aku ya. Nggak ada Ya masalah. udah, makasih ya Mas buat Oke, solusinya dan tenang. Nanti ya. pokoknya saya kabarin secepatnya. Kalau bisa saya kasih prediksinya. Oke? Oke, Mas. Yoi. Makasih Mas. Yoi, sehat selalu, santai. Bye-bye. Bye-bye. Oke, teman-teman semuanya data ganda, tidak ada masalah. Semuanya aman-aman saja, selalu sehat, tetap bekerja, berdoa dan berusaha. Sehat selalu, keep stay tune in my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.